Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Ya, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" luar biasa ya. Bentar. Pola pikir pertama bicara soal pola pikir kebutuhan. Saya mensurvei banyak orang datang ibadah ke gereja. Bukan karena ingin mengenal Tuhan. Tapi ada motivasi yang lain. Ibadah yang seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang seperti ini tidak menimbulkan perkenanan Tuhan. Ibadah yang seperti ini hanya ibadah buat dirimu sendiri. Alias ibadah temporal. Engkau hanya datang ke Tuhan supaya Tuhan kau jadikan dukun, kau ambil ketuhanannya, kau buat kebutuhanmu, dan Tuhan tidak pernah ada dalam hidupmu. Tapi ibadah yang Tuhan mau adalah Tuhan tinggal dalam dirimu, bertata dalam hidupmu, berdaulat dalam hidupmu, menjadi raja dalam hidupmu, menjadi Tuhan segala Tuhan dalam hidupmu. Ini langit dan bumi, Pak. Lihat apa yang terjadi perubahannya. Ketika pola pikirnya orang berubah, ayat 28 ini saya katakan sama-sama ayat 28 ya. Maka perempuan itu apa? Meninggalkan apa? Lihat, waktu dia datang sama Tuhan yang dibawa apa? Tempayan, karena butuh air, betul nggak? Tapi aneh, setelah Tuhan bicara sama dia, Tuhan berkata kebenaran sama dia, Tuhan bicara soal eternal life, tiba-tiba, ya, begitu dibenari semua sama Tuhan, tempayannya ditinggal. Saudara, nangkep nggak ini? Loh, pertama datang sama Tuhan, kita boleh salah datang sama Tuhan awal-awal. Kita boleh tidak mengerti kebenaran. Tapi waktu engkau benar-benar ngerti kebenaran, jangan sama lagi. Ikut Tuhan tuh gitu Pak, gagal sekali Pak. Jadi waktu dia begitu dirubah oleh Tuhan, yang ditinggal sama dia apa? Tempayannya ditinggal, keren Pak. Jadi airnya gak butuh lagi nih. Gak perlu lagi. Sekali engkau mengenal Yesus, engkau gak kepingin lagi mengenal yang lain. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi kalau engkau hanya kenal Tuhan kulitnya, engkau terus akan seperti ini. Kecewa, kepahitan, ninggalin Tuhan, ninggalin gereja. Capek hidup seperti itu Pak. Tapi kalau engkau mengenal Tuhanmu, Tuhan bukan di luar lagi. Tuhan ada di dalam hidupmu. Haleluya. Lihat, maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ. Lalu kemana dia pergi? Kemana? Luar biasa ya. Oke, pola pikir pertama jam 11:25. Pola pikir kebutuhan. Coba cek baik-baik, lihat hidupmu hari ini. Engkau datang ke gereja pada siang hari ini. Engkau datang ingin mengenal Tuhan, atau engkau datang ingin hanya supaya kebutuhanmu dicukupi oleh Tuhan? Betul? Mengenal Tuhan? Survei membutuhkan satu, datang ke gereja supaya diberkati. Dua yang parah nih. Aku ibadah supaya Tuhan jaga hidupku, jaga pekerjaanku, jaga kesehatanku, jaga anak istriku. Banyak yang seperti ini Pak. Ada yang takut kalau udah ibadah. Nanti kalau udah ibadah nggak diberkati. Ini pola kebutuhan, pola pikir kebutuhan, pola pikir transaksional. Engkau sedang perdagangkan Tuhan yang punya langit bumi saudara. Engkau perdagangkan dengan ibadahmu jadi gini. Begitu engkau nggak diberkati, engkau akan datang sama Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, aku udah ibadah. Tuhan, aku udah melayani. Tuhan, aku udah dari pagi ikut perjamuan kudus. Kenapa tokoku sepi? Ini sesat, saudara. Jadi kalau engkau udah melayani, engkau udah ibadah, engkau paksa Tuhan yang dasar itu turun ke bumi hanya menjadi berkatmu. Nggak boleh seperti ini Bapak Ibu. Ini pola pikir. Kalau engkau terus dalam pola pikir seperti ini, engkau nggak akan pernah kenal siapa Tuhanmu. Dan maaf, hidupmu sia-sia saja. Kenapa? Hanya temporal. Kenapa dulu saya jatuh? Karena saya mengenal Tuhan secara kulitnya. Saya udah khotbah, saya bisa melayani, saya udah aktif di mana-mana. Saya memberi berani sekali. Tapi sayang, pengenalan akan Tuhan saya nggak benar. Loh iya, dulu saya melayani supaya apa? Supaya diberkati. Saya melayani ke sana supaya diberkati, memberi supaya diberkati. Salah saya Pak. Kita hari ini terima Tuhan, itu sudah berkat. Engkau hari ini mengenal Yesus Kristus Tuhan, itu sudah berkat. Apalagi yang kau cari dari Tuhan? Tidak ada. Ya, pola pikir pertama, bicara pola pikir kebutuhan yang harus dirubah. Dari temporal harus jadi eternal.
temporal itu kebutuhanmu pribadi hari ini, tapi yang namanya eternal, kekal itu kebutuhanmu sama Tuhan. Sebab Tuhan bukan hanya memenuhi kebutuhanmu waktu engkau di dunia ini tadi, tapi sampai kelak di surga, Tuhan tetap jadi Tuhan dan Allah dan Rajamu. Haleluya.